soal respirasi ya, dan respirasi paru-paru pada reptil ya. Jadi tadi kesimpulannya bahwa otot gerak pada reptil itu sama dengan otot yang dipakai buat nafas. Artinya nafas itu nggak bakal optimal ketika si reptil itu gerak cepat. Jadi ketika dia gerak, nafasnya agak terganggu. Ketika dia nafas, geraknya agak terganggu gitu. Makanya dia harus berhenti dulu sebelum gerak lagi gitu buat ngambil nafas. Kurang lebih gitu ya kesimpulan buat yang respirasi pada reptil. Nah, sekarang kita mau bahas soal sirkulasinya. Jadi, sirkulasi pada reptil itu mirip kayak mamalia sebenarnya, cuma agak perbedaan sedikit. Saya munculin dulu gambarnya di sini. Nah, kurang lebih gambarnya itu kayak gini ya. Jadi jantung pada reptil itu sebenarnya dia terdiri dari tiga ruang ya, agak mirip-mirip sama jantung kayak pada amfibi. Jadi dia ada atrium kanan, ada atrium kiri, dan ada ventricle. Walaupun ventricle-nya itu di sini udah ditulis ada dua ya, ada ventricle kanan dan ventricle kiri. Tapi sebenarnya ini septumnya atau batas antara ventricle kanan dan kiri itu dia tidak sempurna. Jadi di sini bisa dibilang bahwa dia itu ventricle-nya itu bukan dua tapi satu gitu, karena di sini menutupnya tidak sempurna. Bagian sini darahnya itu bisa ngalir ke bagian sini gitu, jadi dari yang kanan bisa pindah yang kiri, dari yang kiri bisa pindah ke yang kanan gitu. Sebenarnya ini tidak sempurna tutupannya, terutama pada kadal, ular, dan kura-kura gitu. Cuma buaya doang yang udah punya 4 ruang sebenarnya. Tapi kurang lebih sirkuitnya itu mirip-mirip sama kayak pada katak dan aves dan juga mamalia ya. Jadi kurang lebih oksigen itu masukkan ke paru-paru, dari paru-paru itu diantarkan sampai ke jantung via atrium kiri. Dari atrium kiri itu diterusin ke ventricle, dari ventricle itu dipompa via aorta sampai ke kapiler sel tubuh. Dari situ oksigen di drop, lalu CO2 masuk ke sini. Darah itu bakal bawa CO2 balik lagi ke jantung via atrium kanan. Dari atrium kanan diterusin ke ventricle, lalu dari ventricle dipompa buat dibuang melalui paru-paru gitu. Tapi yang beda di sini adalah ininya nih, jalur sini dan jalur sini. Jadi kalau pada reptil itu dia punya 2 aorta atau 2 pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Di sini ada aorta kanan dan aorta kiri. Kebalik, aorta kiri dan aorta kanan di sini. Nah, dari warnanya sebenarnya kita udah menerka nih apa perbedaan antara si aorta kanan dengan aorta kiri. Jadi si aorta kiri di sini dia itu tugasnya ngapain? Buat bawa darah yang bawa oksigen, darah yang kaya oksigen buat ditransfer ke kapiler atau ke sel-sel tubuh kan, karena sel tubuh dia butuh oksigen. Sedangkan aorta kanan di sini warnanya ungu. Ungu itu dia pencampuran antara merah dengan biru kan. Artinya di sini dia sebenarnya adalah darah yang kurang oksigen, darah yang bawa karbon dioksida, darah yang dari ventricle yang sebelah kanan sini nih. Tapi kenapa dia itu balik lagi ke sini? Kenapa dia warnanya ungu? Karena darah yang dari sini itu pada aorta kanan itu nyampur dengan darah yang kaya oksigen. Makanya di sini jadi ungu gitu. Dia itu banyak CO2-nya tapi dia juga masih mengandung sedikit oksigen di sini. Dan dari aorta kanan ini dia bisa dibalikin lagi ke systemic circuit atau ke kapiler sel tubuh. Buat apa? Kenapa nggak yang kayak CO2 ini langsung ke paru-paru aja buat dibuang? Kenapa harus dibalikan lagi ke sel tubuh? Nah, ini gunanya itu pada reptil yang sebenarnya dia berenang atau yang yang berburu gitu, yang dia sering menyelam gitu. Karena reptil itu kan nafas pakai paru-paru kan. Dia nggak punya insang kan. Dia ketika dia menyelam itu dia nggak bisa nafas kan. Nah, itu peranan dari si aorta kanan ini. Jadi ketika reptil itu menyelam, dia itu bakal jadi di sini ada katupnya, dia bakal nutup katup ini biar si darah yang tadi asalnya mau ke paru-paru, tapi dia nggak dialirin ke paru-paru, dibalikin lagi ke sini. Buat apa? Ya buat si reptil itu dia nggak harus buang nafas secepat-cepat mungkin. Dia nafasnya ditahan dulu gitu. Si oksigen yang tadi yang masih ada sisa-sisa di daerah sini dibalikin lagi ke systemic circuit, ke sel-sel tubuh.
gitu. Walaupun dia sedikit oksigen tapi masih ada kan oksigennya. Nah, oksigen yang sedikit itu dibalikin lagi balik sama aliran darah balik lagi ke sini. Jadi si reptil itu ketika dia nahan nafas, ya ketika dia menyelam dia nahan nafas dan oksigen yang tadi dia dibalikin lagi gitu sisa-sisanya gitu. Jadi artinya si reptil dia nggak harus bernafas seketika mungkin gitu. Dia bisa lanjut menyelam karena dia masih punya asupan oksigen walaupun sedikit dari darah yang sebenarnya mau dialirin ke paru-paru gitu. Jadi bisa saya simpulin atau saya tulis di sini. Nah, peranan si aorta kanan ini dia mengembalikan darah ke sel tubuh saat si reptil itu dia menyelam. Supaya apa? Supaya dia bisa tahan nafas lebih lama karena asupan oksigennya itu dia ngambil dari darah yang sebenarnya mau dialirin ke paru-paru. Gitu kurang lebih. Jadi ini juga bakal saya highlight ya. Nah, kurang lebih itu perbedaan respirasi paru dan juga perbedaan sirkulasi pada reptil ya. Walaupun sekilas dia itu mirip dengan mamalia, tapi ada perbedaan tadi karena gaya hidupnya dan pergerakannya itu beda gitu. Oke, untuk respirasi dan sirkulasi saya stop sampai sini.